Di bidang bintang awan yang menelan, Qin Yichen datang ke kedalaman bidang bintang awan yang menelan di bawah kepemimpinan para pengikut kuil Zeus. Di sini, langit cerah dan langit biru. Sebuah kota besar terletak di dataran kosong. Ini adalah kota terbesar di bidang bintang awan yang menelan, dan juga merupakan benteng yang dibangun oleh Zeus sendiri. Bidang bintang awan yang menelan adalah tempat persiapan yang diam-diam disiapkan oleh Zeus dan 12 dewa utama. Bertindak sebagai simpul dukungan transit untuk ribuan bintang terdekat. Dapat dikatakan bahwa Zeus mengirim Qin Yichen ke sini, yang menunjukkan bahwa kepercayaannya pada Qin Yichen telah mencapai tingkat yang tinggi. Orang biasa atau dewa liar hanya tahu bahwa tempat ini makmur, itu saja. Tuan Cahaya, tolong tunjukkan wajahmu dan lihat kota pegunungan yang disesalkan ini. Jika kamu puas, aku akan mengatur akomodasi untuk Tuan Cahaya. Athena sedikit bingung ketika dia melihat Qin Yichen. Lagi pula, sebelum misi ini, tidak ada yang memberitahu Qin Yichen apa yang terjadi. Terutama karena Athena ingin melakukan sesuatu yang salah. Jadi dia tidak pernah menjelaskan situasinya kepada Qin Yichen. Sekarang Qin Yichen bingung. Apa maksud Zeus ini? Undang saya keluar dari wilayah bintang dewa utama, tetapi menetap di sini. Mungkinkah aku lulus ujian pertamanya, dan sekarang ujian kedua? Tapi mata Qin Yichen tertuju pada kota pegunungan yang menyedihkan ini, di mana ada kebingungan. Hanya ada kedamaian dan ketenangan. Matanya jatuh ke kota pegunungan penyesalan. Mata Qin Yichen hanya bisa melihat pemandangan yang damai. Bahkan manusia fana itu menikmati sinar matahari dengan nyaman, yang membuat Qin Yichen sangat bingung. Tunggu, bahkan jika kamu mengujiku, kamu seharusnya tidak membuat pengaturan seperti itu. Setidaknya beri aku posisi setengah resmi. Qin Yichen mengerutkan kening, tidak dapat berspekulasi apa yang dipikirkan Zeus untuk sementara waktu. Ketika dia akan meminta bantuan Athena dan mengajukan satu atau dua pertanyaan, Athena memiliki ekspresi ketidakberdayaan, yang membuat Qin Yichen berhenti bertanya terlebih dahulu. Qin Yichen tiba-tiba berbalik untuk melihat orang-orang percaya di kuil Zeus. Lord Zeus baru saja meminta Anda untuk membawa saya ke sini. Tidak ada perintah lain. Orang-orang percaya di kuil Zeus buru-buru mengetuk kepala mereka. Aku hampir lupa. Kamu memilih identitas di kota ini. Awalnya, aku ingin memberitahumu pagi-pagi sekali. Aku bergegas pergi dan lupa. Ketika penganut Zeus selesai mengatakan ini, Qin Yichen tiba-tiba memiliki ekspresi yang aku mengerti. Benar saja, kali ini Zeus masih meninggalkan penilaian untuk dirinya sendiri. Hanya orang setingkat Zeus yang bisa memiliki pikiran seperti itu. Bahkan jika Athena menjelaskan situasinya kepada Zeus, dia bersedia memberikan dirinya kesempatan untuk berekspresi. Hati Qin Yichen secara bertahap menjadi jelas. Dalam penilaian terakhir, jelas bahwa dia melakukannya dengan baik, dan Zeus memiliki ide untuk dipromosikan. Tetapi sekarang, karena metode, pertunjukan, lawan, orang-orang yang percaya di kuil Zeus memiliki beberapa keraguan tentang dia. Tentu saja Zeus sendiri percaya pada dirinya sendiri. Jika tidak, jika semuanya akan dibunuh secara langsung, mengapa repot-repot? Oleh karena itu, inilah langkah bijak Zeus menghadapi skema alienasi ini. Bahkan setelah memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, mengubah posisi resminya dan mengubah identitasnya, siapa yang dapat menghubungkan dirinya dengan orang yang berjanji padanya di awal? Lagi pula, ada begitu banyak bidang bintang. Dan ada banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Dan saya sendiri tidak kekurangan. Mata Qin Yichen berbinar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Zeus. Ketika kentut pelangi ditembak secara langsung, bahkan Qin Yichen merasa mual. Kata-kata ini tampaknya ditujukan kepada orang percaya agar dia menyampaikannya kepada Zeus. Ini adalah percakapan kosong milik mereka berdua. Orang beriman itu mengingat setiap kata Qin Yichen di dalam hatinya, dan hanya memandangnya setelah kuda-kuda Qin Yichen difoto. Tuan Cahaya, pilih lokasimu. Mata Qin Yichen jatuh ke kota pegunungan, dan dia bergerak naik dan turun untuk sementara waktu. Tetapi dia terus-menerus memikirkannya di benaknya. Zeus tidak hanya ingin memberiku kesempatan kali ini, tetapi juga ingin aku membuktikan kepada dewa-dewa liar itu bahwa aku berbeda dari mereka. Jadi, di permukaan, saya diminta untuk memilih tempat tinggal, tetapi sebenarnya saya diminta untuk memilih identitas yang sesuai. Semakin tinggi statusnya, semakin besar kekuatannya, dan semakin nyaman untuk bertindak. Saat pikiran di benaknya menjadi lebih jelas, mata Qin Yichen menjadi lebih tajam. Akhirnya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk tidak jauh. Tidak, hanya di sini. Melihat lokasi yang dipilih Qin Yichen, orang-orang percaya di kuil Zeus tiba-tiba menutup mata mereka. Athena, Dewi Kebijaksanaan, juga sedikit terkejut. Qin Yichen memandangi ruangan kecil tua itu dengan wajah penuh tekad. Tinggal di celah 2 halaman, pintu masuknya hanya selebar 2 orang, dan ruang sepanjang puluhan meter juga dibagi menjadi ruangan yang berbeda. Tempat yang begitu sederhana, belum lagi itu tidak bisa masuk ke mata Athena. Bahkan The Zeus percaya di samping tidak bisa menahannya. Tuan Light, jangan bercanda. Tidak mudah bagiku untuk melaporkan tempat ini kepada Lord Zeus.
Orang percaya juga memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Mengapa Lord of Light memilih tempat di mana tidak ada seorang pun yang tinggal? Melihat lingkungan sekitar, bahkan tidak ada tempat yang terkenal. Bagaimana saya bisa melaporkan ini kepada Lord Zeus? Mungkinkah dia kembali dan berkata, Tuan Zeus, apakah Master Cahaya dipilih di rumah tangga ke-37 di Jalan Siang Liu? Orang percaya Zeus yakin bahwa jika mereka berani melaporkan seperti ini, mereka pasti akan ditegur dengan keras oleh Lord Zeus. Selain itu, tempat ini tidak sesuai dengan tulisan tangan Zeus, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Apakah kamu akan berhenti memilih tempat yang lebih besar? Qin Yichan melambaikan tangannya lagi dan langsung jatuh. Aku sudah memutuskan. Tidak apa-apa jika kamu kembali dan hidup kembali. Aku tahu bagaimana mengurus sisanya sendiri. Dari orang percaya ini, Qin Yichan yakin bahwa tebakannya benar. Ini adalah ujian lain bagi Zeus untuknya. Pilihannya berarti perbedaan identitas. Sekarang dia telah memilih tempat yang biasa-biasa saja. Itu berarti dia tidak ada hubungannya dengan hak di kota pegunungan yang menyedihkan ini. Tapi jadi apa? Qin Yichan percaya bahwa dengan kekuatan, visi, dan kemampuannya, bagaimana dia bisa bergaul di kota Qishan? Semakin dia muncul dalam identitas yang menurut orang lain luar biasa, semakin dia bisa membuktikan peran dan nilainya, bukan? Saat Qin Yichan jatuh, Athena, Dewi Kebijaksanaan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kembalilah ke hidupmu dulu, dan aku akan mengurus sisanya untukmu. Setelah selesai berbicara, Athena juga mengikuti Qin Yichan ke bawah. Keduanya datang ke ruangan yang panjang dan sempit ini. Dan Athena mengkonfirmasi ke Qin Yichan lagi. Kau benar-benar menginginkan tempat ini? Qin Yichan berpura-pura tinggi dan dalam. Meskipun gang sepi itu dalam, itu tidak menyembunyikan aroma anggur. Setelah selesai berbicara, Qin Yichan mendorong pintu ke dalam, dan ada suara berderit dari pintu tua. Dengan tindakan Qin Yichan mendorong pintu, tempat yang sudah lama tidak berpenghuni ini akhirnya memecah kesunyian yang sudah lama mati dan mengantar dalam sedikit vitalitas. Melihat bahwa Qin Yichan bersikeras melakukan ini, Athena tidak punya pilihan selain menjelaskan masalah itu terlebih dahulu kepada Diaken Kuil di kota pegunungan yang menyesal, dan membiarkannya melakukan semua hal sepele yang diperlukan.